الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Baiklah, ini bagian yang kedua ya. Mohon ditonton dengan sampai habis dengan betul ya. Karena ini melibatkan contoh yang harus dimengerti supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Gitu. Soalan berikutnya adalah pemakaian hukum Newton pada bidang miring ini. Di sini nampak benda ini ditolak oleh gaya F ke atas ya. Ya, ini benda ini kerat nih, berisi botol-botol apa gitu. Dari papan-papan gitu kan disusun. Kita sebut aja kotak gitu kan. Sebuah kotak dengan massa 100 kg didorong dengan laju konstan ke atas bidang miring 30 derajat, licin tanpa gesekan oleh gaya F. Jadi bidang ini licin ya. Tidak ada gesekan sama sekali. Itu pengandaiannya. Nah, pertanyaannya berapa besar gaya F? Nah, ini ditanya nih. Soalnya begitu aja. Tapi ditanya besar gaya F, lalu berapa gaya dari lantai terhadap kotak? Gaya reaksi lantai ini, gaya normal lantai terhadap kotak itu. Gitu. Nah, kalau begini soalnya gimana? Apa yang harus Anda perhatikan? Lihat di sini. Sebuah kotak dengan massa 100 kg didorong dengan laju konstan. Nah, ini perhatikan nih, laju konstan. Anda harus ingat, kalau laju konstan atau benda itu diam, maka yang berlaku adalah hukum Newton pertama gitu, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0 gitu ya. Itu yang harus diketahui. Makanya saya bilang harus dihafalkan. Hukum Newton 1, 2, 3 harus hafal dulu dan Anda mengerti maksudnya apa gitu. Sehingga mudah menyelesaikan semua soal. Kalau tidak, Anda bingung sendiri gimana mau jawabnya nih. Gitu. Itu gunanya belajar, ya, menghafal gitu. Dari kecil kita disuruh menghafal, suruh baca surah ayat-ayat pendek Quran supaya terlatih menghafal. Ini juga begitu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian pertama dibuat DBB-nya dulu. Nah nih, jadi benda miring tadi itu di bidang miring ini dibuat diagram benda bebasnya dulu. Ya. Kita lepaskan kotak itu dari bidang miringnya. Ya, gimana? Kita lihat. Misalkan ini kotak yang diperbesar ya, kotak diperbesar. Kemudian kita lihat gayanya mana saja. Yang pertama tentu kita lihat sumbu koordinat dulu. Jadi arah Y-nya kita buat ke sana. Jadi tidak ke sini lagi ya, ke sana. Mengikut kotak. Sumbu X-nya ke situ. Jadi Y ke sana, X-nya ke situ. Kemudian yang pasti ada massa dari kotak itu, M kali G, massa kotak dikali gravitasi menjadi gaya berat. Ya. Gaya berat kotak itu massa kali gravitasi. Lalu kita uraikan dia menjadi begini. Kenapa Pak? Karena kita ikut bidang miring yang ini gitu. Dan ini adalah arah Y gitu. Ya, arah Y kita uraikan nih. Nah, ini gaya apa gitu. Nah, kalau Anda lihat ini theta, ini juga theta gitu. Maka ini adalah mg cos theta gitu. Jadinya mg cos theta. Uraian dari mg ini menjadi gaya yang sebelah sana satu, ini mg cos theta. Nah, satu lagi nanti di sini yang sejajar dengan sumbu X gitu. Ya, ini mg cos theta. Kenapa? Karena cos ya, bagian ini kalau kita perhatikan ini adalah sisi bawah ya, dari segitiga yang ini. Sisi bawah per sisi miring adalah cos ya, maka ini adalah mg cos theta. Kemudian yang satu lagi adalah mg sin theta. Nah, arahnya sejajar dengan sumbu X gitu. Searah X gitu kan. Menjadi mg sin theta. Begitu. Nah, kemudian yang gaya normal dari bidang miring itu, gaya reaksi dari bidang miring ya, karena ini ada massa ke bawah sana, tentu ditolak ke atas oleh bidang miring. Nah, ini gaya normalnya. Ya, searah sumbu Y, gaya normal ya, yang bekerja pada kotak ini. Ya, kalau enggak ya kotak ini lari ke bawah gini, jatuh ke bawah ke sini. Kalau tidak ada gaya normalnya gitu. Ada gaya reaksi dari bidang miring ini ke atas kotak. Gaya normal gitu. Kemudian
Satu gaya lagi adalah gaya F yang bekerja, yang mendorong kotak itu ke atas. Ya. Gaya F ini horizontal. Nah, ini juga kita harus uraikan dia menjadi dalam arah X dan Y gitu, karena dia ke sini. Maka kita lihat di sini. Kalau kita uraikan ini menjadi arah X di sini. Ya. Maka ini juga theta gitu. Jadi sudut ini juga sudut theta, dibandingkan yang ini sama besar, dibandingkan ini sama besar. Ini theta juga gitu, sehingga F di sini adalah F cos theta. Ya, F cos theta. Nah, ini harus hati-hati dalam melihatnya. Makanya Anda harus banyak latihan soal. Kalau tidak, wah, nggak tahu nih, ini F yang mana gitu, F cos theta atau F sin theta. Sementara di sini F sin theta yang ini, satu lagi. Ya, F ini diuraikan menjadi F cos theta dan F sin theta gitu. Nah, kalau sudah diuraikan, ingat, kalau sudah diuraikan, yang ini tidak kita masukkan lagi dalam perhitungan. Ya, sama juga dengan ini nanti. Ini tidak lagi masuk dalam hitungan kita. Kita hanya menghitung yang arah X dan arah Y saja. Begitu. Baik. Kita tandai di sini sin theta sama dengan sin 30 derajat. Karena diketahui ya, sin 30 adalah setengah. Dia tekan kalkulator Anda, sin 30 derajat. Setengah. Kemudian cos theta adalah cos 30 derajat 0,866. Gitu. Oke. Kemudian kita fokus pada perhatian kita pada kotak yang sudah diuraikan gaya-gaya ini. Ini sekali lagi ini disebut diagram benda bebas benda gitu. Ini harus Anda buat gitu kan. Kalau Anda tidak buat ini, ya maka tidak diperiksa kertasnya, kasih angka 5 aja. Berarti tidak mengerti sama sekali itu. Baik. Kita lihat berapa besar gaya F. Ya, di sini F yang berurusan dengan F di sini adalah yang ini, yang arah sumbu X ya. Dan ini arah sumbu Y ya. Nah, sekarang arah sumbu X dulu. Arah sumbu X, kotak bergerak dengan kecepatan konstan ini nih. Kotak ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku hukum Newton 1. Ya, hukum Newton yang pertama. Karena di sana dituliskan sigma Fx sama dengan 0 gitu. Ya, bunyi hukum Newton 1, sebuah benda akan bergerak lurus beraturan atau diam bila tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Tidak ada resultan gaya itu sigma Fx-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, kalau kita ambil ke sana positif, artinya arah X itu positif ke situ. Ya. Mana yang ada gaya-gaya yang sejajar dengan ini adalah F cos theta yang pertama nih. Sana. Ke sana positif tadi, perjanjian tanda ini. Ke sana positif, berarti F cos theta positif. Ya. Sementara yang ini lawannya, berarti lawan dari ini gitu. Ke sana, maka ini negatif. Negatif mg sin theta. Nah, katanya total gayanya sama dengan 0. Ini sama dengan 0 karena bergerak dengan kecepatan konstan. Total gayanya sama dengan 0. Begini kita dapatkan. Ya, sehingga kita dapat F cos theta sama dengan mg sin theta. Dapat dah. Nah, kita masukkan ke dalam F dikali cos theta tadi 0,866. M-nya 100 kilo, G-nya 9,8, sin theta-nya 0,5. Aduh, tutup nih. Ya. 0,5 berarti F kali 0,86 sama dengan 490 Newton, maka F kita dapat 565,8 Newton ya. Ya. Ini kalau dari ke bawah ya 490 per 0,866. Ini dapat 565,8 Newton. Nah, itu besar gaya F. Ini adalah jawaban pertanyaan A. Gitu ya. Kemudian B, ya, pertanyaan B, gaya dari lantai terhadap kotak. Maka yang ditanya adalah N ini, berapa N? Gaya dari lantai ya, gaya reaksi dari lantai terhadap kotak ini. Ini yang ditanya sekarang. Nah, arah ini disebut arah sumbu Y, ya, arah sumbu Y. Kotak tidak lepas dari bidang miring. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kotak ini dia didorong menggeser di bidang miring. Artinya kotak itu tidak terangkat dari bidang miring ya. Ya, tidak terangkat berarti dia terhadap
sumbu Y itu tidak bergerak sama sekali kan. Ya dia arah geraknya ke sana. Ke sini tidak ada ya. Kalau ke sini dia terangkat ya. Ini tidak terangkat. Ya, maka berlaku hukum Newton 1 di sini. Ya, masih hukum Newton 1 karena dia diam terhadap bidang yang ini. Ya, tidak bergerak ke sana. Dia bergerak ke situ. Ya, hukum Newton 1 sehingga sigma Fy sama dengan 0. Ya, arah ke atas positif kita ambil, ke sana positif. Maka N, N-nya positif ya. Positif nih, arah ini. Ya, dikurang F sin theta, kurang ini. Ya, kurang ini. Jadi ini dikurang oleh ini, dikurang oleh ini. Ya, N dikurang F sin theta, kurang lagi mg cos theta. Nah, ini baru sama dengan 0. Ya, total gayanya ya. Positif N, negatif F sin theta, negatif mg cos theta sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat N sama dengan F sin theta. Jadi ini pindah sana, ini pindah sana semua. N sama dengan F sin theta tambah mg cos theta. Ya. Lalu kita masukkan angkanya. N sama dengan F itu tadi 565,8 dikali sin theta adalah setengah. Tambah 100 ya. M itu 100 kg. G-nya 9,8, cos theta 0,866. Maka ini kita dapatkan 282 Newton tambah ini 848,68 kg meter per detik kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, ini adalah Newton. Maka N sama dengan 282,9 Newton tambah 868,68 Newton. Maka N kita dapat 1131,58 Newton. Nah, ini adalah jawaban B. Nah, begitu. Dengan demikian selesai persoalan yang ini ya. Oleh sebab itu ya, Anda perhatikan baik-baik lagi, nanti kalau bisa perlu diulang-ulang videonya ini sehingga Anda paham dan mengerti. Jangan berhenti sampai habis gitu. Ini belum selesai udah berhenti. Wah, kapan mau pandai itu kayak gitu. Tidak mengerti, tidak berhenti. Oke, demikian saja ya untuk kuliah bagian 3 ini. Baiklah, demikian saja kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda karena dalam rangka mencari ilmu untuk mencari ridha Allah. Kita sudahi saja. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام